warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, tetap semangat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar yaitu tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Temanya adalah selamatkan makhluk hidup. Subtema tumbuhan sahabatku. Pembelajaran yang pertama, kita akan belajar tentang perkembangbiakan. Tahukah kamu, tumbuhan jagung menjadi salah satu makanan pokok penduduk Madura. Jagung dijadikan makanan pokok sebab ia menghasilkan karbohidrat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia. Perkembangbiakan jagung. Para petani jagung memulai pembiakan jagung dengan biji. Biji jagung tersebut nantinya akan tumbuh kembang menjadi buah jagung yang berupa sekuntum bunga. Dari sekuntum bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus. Pada helai rambut jagung terdapat tepung sari. Proses perkembangbiakan biji jagung ini berawal dari tepung sari yang tertiup angin dan jatuh tepat di kepala putik atau yang disebut dengan perkembangbiakan secara kawin generatif. Kalian tadi sudah menyimak dan memperhatikan bagaimana cara perkembangan jagung. Maka selanjutnya di sini ada lembar kerja. Nanti kalian mengisi setiap lingkaran-lingkaran dengan ide pokok. Sebelum kalian mengisi lembar kerja dengan ide pokok, Pak Guru akan menjelaskan apa itu ide pokok dan bagaimana cara mencari ide pokok. Apakah ide pokok itu? Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Nama lain dari ide pokok bisa disebut dengan gagasan utama, pikiran pokok, gagasan pokok, dan pokok pikiran. Ide pokok terdapat di kalimat utama dan setiap satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Ada 5 langkah menemukan ide pokok dengan mudah. Langkah yang pertama, bacalah seluruh paragraf dengan cermat. Yang kedua, dalam suatu paragraf, ide pokok biasanya terletak di awal, akhir, atau di awal dan akhir paragraf. Langkah yang ketiga, ide pokok diambil dari kalimat utama. Yang keempat, tandai ide pokok tiap paragraf. Dan yang kelima, tandai info penting tiap paragraf. Bagian-bagian bunga terdiri dari mahkota, kepala sari, tangkai sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, kelopak, bakal biji, dasar bunga, dan tangkai bunga. Proses perkembangbiakan jagung berawal dari buah biji yang berkembang biak menjadi berkecambah hingga akhirnya menghasilkan buah tongkol. Perkembangbiakan generatif cara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian, serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari sel kelamin jantan dengan kepala putik sel kelamin betina. Hasil dari pembuahan ini dinamakan zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga. Lembaga berkembang menjadi bakal biji. Bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain padi, mangga, durian, dan jambu. Tadi Bapak sudah menjelaskan tentang perkembangbiakan dengan cara generatif. Maka selanjutnya kalian lihat kolom berikut ini. Amatilah lingkungan di sekitarmu. Temukan satu jenis tumbuhan yang sedang berbunga. Gambarkan bagian-bagian bunga dan tuliskan cara penyerbukannya pada kolom berikut. Bunga yang indah bukan hanya tumbuh di Indonesia. Negara-negara lain seperti negara tetangga pun memiliki bunga yang cantik. Karena kondisi geografis yang hampir sama, bunga yang tumbuh tidak jauh berbeda jenisnya. Perhatikan jenis-jenis bunga yang tumbuh di negara-negara tetangga. Ini.
Bunga sepatu termasuk perkembangbiakan secara generatif. Bunga kembang sepatu tumbuh di Indonesia dan Malaysia. Bunga ini dapat digunakan sebagai pewarna. Di Malaysia, bunga kembang sepatu dinamakan bunga raya dan merupakan bunga nasional. Bunga yang indah bukan hanya tumbuh di Indonesia. Negara-negara lain seperti negara tetangga pun memiliki bunga yang cantik. Karena kondisi geografis yang hampir sama, bunga yang tumbuh tidak jauh berbeda dari jenisnya. Indonesia, Malaysia, Laos, Kamboja, dan negara-negara lainnya merupakan negara-negara satu kawasan. Maka dari itu, negara-negara tersebut membentuk organisasi yang disebut ASEAN. Kalian semuanya dapat menghafalkan ASEAN ke 10 negara-negara tersebut dengan cara berikut ini. Anggota-anggota ASEAN dapat kita hafalkan melalui jembatan keledai berikut ini. Indonesia Mata CV, salam Villa Marga. Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, salam Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Adapun tokoh-tokoh pendiri ASEAN dapat kita hafalkan dengan lagu. Indonesia ada Malik, Malaysia Tun Abdul Razak, Singapura Raja Ratman, Filipina Nasko Ramos, dan Thailand Tahanas Koman. Nah, tadi kalian sudah menghafal negara-negara ASEAN dan tokoh pendiri ASEAN. Selanjutnya kita akan belajar lebih lanjut negara-negara yang ada di ASEAN. Simak videonya. Letak negara yang berdekatan dan memiliki persamaan dalam kehidupan sosial budaya memutuskan membuat organisasi yaitu ASEAN. Yang pertama ada negara Brunei Darussalam. Terkenal dengan Kampung Anyar, Brunei Darussalam merupakan desa terapung. Banyak penduduknya yang memiliki perahu pribadi dan disimpan di bawah rumah apung mereka. Selanjutnya ada patung Dewa Murungga. Tepat sekali, patung Dewa Murungga ini berada di negara Malaysia. Patung ini terletak di Batu Cave yang merupakan salah satu kuil Hindu di luar India yang paling populer. Malaysia memiliki kota yang bernama Georgetown, yaitu kota yang terdaftar dalam UNESCO World Heritage. Makanan khas dari negara Malaysia adalah nasi lemak. Selanjutnya adalah negara Filipina. Budaya Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya Barat dan Timur. Kehidupan budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Filipina terkenal dengan tarian tinikling, di mana tarian tersebut menceritakan tentang burung tinikling yang berjalan melompat menghindari perangkap bambu petani padi. Selanjutnya ada negara Kamboja. Banyak candi di Kamboja terbuat dari batu. Dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha terukir pada tembok. Tari Apsara lahir pada 2000 tahun lalu. Relief tarian banyak ditemukan di bangunan-bangunan keagamaan di negara Kamboja. Selanjutnya ada Myanmar, disebut sebagai negara 1000 pagoda. Hal ini disebabkan karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha dan pakaian tradisional Myanmar ini disebut dengan longye yang mirip sekali dengan sarung Indonesia. Selanjutnya ada negara Vietnam. Permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup adalah permainan tradisional anak Vietnam. Vietnam terkenal dengan baju khasnya yang bernama Ao Dai. Negara yang terkenal dengan kesabaran dan kesederhanaannya, yaitu negara Laos. Laos berhubungan dengan penemunya yaitu Ai Lao. Upacara sakral pemberian sedekah atau dikenal Saibat merupakan upacara tradisional di negara Laos. Selanjutnya ada negara Singapura. Menurut mitos, Singapura dahulunya adalah kampung ikan. Kampung ini bernama Temasek yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya lautan. Merlion adalah patung berkepala singa dan berbadan ikan. Terakhir, ada negara Thailand. Adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Thailand dalam bahasa Thai adalah Paratit Thai, yang artinya tanah kebebasan. Demikian pembelajaran pada kesempatan kali ini. Tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Nanti kita akan bertemu lagi pada tema 1,
subtema 1 pembelajaran 2. Tunggu videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.